Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membuat tutorial cara menghasilkan uang di internet tanpa modal tapi tergolong cepat. Karena ada beberapa viewer saya yang menanyakan ke saya, Bang, ada nggak cara menghasilkan uang di internet yang tanpa modal tapi ya tergolong cepat lah. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman lagi ke teman-teman cara menghasilkan income di internet tanpa modal tapi tergolong cepat ya. Untuk income yang kita dapatkan, bagaimana cara kerjanya, teman-teman bisa simak di video ini. Jadi teman-teman akan melihat step by stepnya karena saya akan tunjukin ke teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf, mungkin kedepannya agak lama saya nggak update video di channel Handoko PS ini karena banyak kesibukan ya. Kemarin juga habis panen gurami. Nah, di sini dan juga saya mengurus jualan online juga kayak jaket. Nah, di sini bisa dilihat juga, jangan dilihat income-nya ya karena prosesnya cukup panjang ya, lebih dari 3 tahun. Memang income-nya besar tapi setidaknya buat motivasi teman-teman aja lah. Dan bagaimana step by stepnya menghasilkan income di internet tanpa modal dan tergolong cepat, saya akan tunjukin nanti. Nah, sekarang saya akan balik dulu ke desa ya karena ada barang yang mau saya ambil. Salah satu laptop saya ketinggalan juga yang ROG. Jadi satu bisnis itu saya jadikan satu laptop aja yang satu kategori tentunya. Dan nanti juga akan saya bahas sedikit bisnis online yang lain yang saya jalankan dan income-nya juga gede teman-teman. Dan bisa jadi bisnis tersebut bisa menjadi peluang besar karena kalau kita punya skill bisa dipastikan kita nggak akan nganggur, dalam arti apabila akun yang dikembangkan itu sudah besar ya. Nanti saya akan tunjukin juga ke teman-teman salah satu akun saya yang sudah menghasilkan 30.000 US dollar lebih teman-teman, tanpa modal juga, cuma kerja lewat laptop doang. Oke, saya balik dulu ya teman-teman. Nyalakan mesin dulu, AC juga 2 level. Dan sekarang jam setengah 10 teman-teman. Ya, kerja online itu bebas, mau bangun kesiangan, kesorean, kemalaman pun nggak masalah. Nah, sekarang suhu mesin sudah 80 derajat lebih, siap lah untuk jalan. Pindah ke drive. Dan sekarang kita jalan teman-teman. Wah, ini berisik banget ini sensor parkirnya. Saya belok dulu teman-teman. Nah, sekarang lurus. Ya, seperti inilah teman-teman tempat tinggal saya. Ya, saya beli di sini cuma buat kantor aja sih untuk memanage bisnis online saya. Tapi ya kadang-kadang di desa juga. Ya, di desa kalau rame memang nggak konsen. Jadi saya terkadang pindah ke sini. Monggo Pak. Tutup pintu lagi biar gak gelap teman-teman. Nah, sekarang udah agak terang ya. Dan terkadang kita memang butuh suasana-suasana jalanan seperti ini teman-teman untuk kenyamanan sih, tapi ya nggak harus mahal juga untuk menebus semua itu. Dan kedepannya kemungkinan akan saya buat peluang bisnis yang modal HP doang, 100% gratis tanpa modal, tapi masih bertahap ya. Karena video yang akan saya update nanti itu bervariatif, tidak cuma 1 atau 2 bisnis aja, akan banyak sekali bisnis online, peluang bisnis yang akan saya bagikan di channel Handoko PS ini. Ya, setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami bisnis online lah intinya. Dan sebentar lagi kita nyampe teman-teman. Akhirnya sampai juga, dan langsung aja saya masukkan ke garasi biar nggak kelamaan. Lagi pula panas sekali di luar, nanti pakai yang satunya aja lah kalau keluar. Dan oke, hop, sip lah. Matikan mesin dan keluar. Hop. Oke teman-teman, langsung aja ya biar nggak kelamaan. Lewat jalan depan aja. Nah, ini akun saya teman-teman, 110 sales dapat 3.586 US dollar meskipun cuma kerjaan sampingan. Sebenarnya akun ini udah lama saya nggak urus karena harddisk saya itu di dalam laptop yang rusak ya, dan baru saya ambil sehingga saya bisa login. Dan ini laptop yang rusak itu teman-teman, ini harddisknya. Meskipun lama saya nggak login, tapi karena ini sifatnya kayak investasi gitu ya, kita bikin karya, kita jual. Dan karya tersebut akan terus menghasilkan setiap kali ada pembeli. Jadi bikinnya itu cuma sekali aja teman-teman. Dan untuk laptop ini keluaran, nah ini bisa dilihat teman-teman, jadul banget nih, Postel 2010. Jadi laptop ini sudah tergolong super jadul teman-teman, sudah berumur 12 tahunan lah kurang lebihnya. Dan untuk harddisknya sendiri, di sini datanya alhamdulillah terselamatkan, meskipun laptop satunya yang rusak itu ya masih belum saya cek lagi ya untuk pengambilan ini, cuma punya satu doang case yang bisa digunakan untuk harddisk eksternal kayak gini nih.
Ya setidaknya akun yang saya tunjukin tadi ke teman-teman itu kurang lebih 2 bulanan saya kerjakan dan cuma 20-an karya, tapi udah bisa menghasilkan $3.000 lebih tadi teman-teman. Ya itu tergolong cepet banget sih untuk income yang bisa saya dapatkan dengan 20 karyaan doang. Dan saya ngerjain itu nggak sampai sebulan teman-teman untuk karyanya, dan saya akan bukakan aja untuk data penjualannya ya, untuk motivasi. Setelah itu akan saya praktekkan bagaimana cara proses untuk memasukkan item kita dan bagaimana optimasinya, sehingga teman-teman bisa mempraktekannya juga, setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman yang serius mendalami di bisnis inilah. Saya akan bukakan dulu. Nah ini teman-teman bisa dilihat untuk penjualannya. Bisa dilihat ya, memang ada pajak yang lumayan besar lah, tapi setidaknya kita kerja sekali aja dan bisa mendapatkan terus-menerus lah. Ini adalah data penjualan yang saya dapatkan dari sekitar 21 karya yang saya jual di Graphic River ini. Ini kalau di next lagi sampai halaman 11 teman-teman. Dan seberapa banyak income yang saya dapatkan dari 20-an karya, kalau nggak salah 21 teman-teman. Nah ini saya bukakan ya, sebentar. Karena di sini juga terkena pajak teman-teman, sama dengan kayak di Creative Market. Dan berikut ada service charge dari Graphic River-nya, dan ini pajaknya ya lumayan sih kalau digabung ya teman-teman, kisaran mungkin di 17 jutaan. Dan ini income yang saya dapatkan untuk 20-an karya tadi, dan ini untuk my funds atau income bersih, sehingga yang bisa dicairkan yang ini teman-teman. Tapi setidaknya meskipun biaya yang besar kayak gini, karena kerjaan cuma sekali doang, ya setidaknya bisa dijadikan kerjaan sampingan dan pemasukan tambahan lah untuk kebutuhan harian, dan bisa dijadikan juga kayak tabungan online lah. Kerjanya sekali juga teman-teman, optimasi, setelah itu ditinggal juga bisa menghasilkan. Tapi kalau kita urus terus-menerus dan bisa besar untuk income-nya. Ini aja karya cuma 20-an hasilnya segini teman-teman, yang kerjanya nggak sampai sebulan untuk bikin karya. Dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman karya saya yang cuma, sebentar saya cek dulu ya. Oh ya teman-teman, cuma 21 doang. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman karya yang kualitas itu pasti laku, dan kalau nggak kualitas ya bisa laku sih, tapi konversinya kecil banget. Jadi di sini saya akan tunjukin study case dari karya saya sendiri, yang laku kayak apa, yang nggak laku kayak apa, sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan lah atau referensi yang kualitas itu kayak apa sih. Nah kayak gitu. Nah di sini bisa dilihat teman-teman, ini untuk jumlah karya yang sudah saya buat cuma 21 ya, dan ini karya-karya yang sudah saya buat yang nggak laku kalau nggak salah cuma 2 teman-teman, yang ini bagian atas dan ini. Yang lain bisa dilihat ya, laku semua. Dan sekali pembelian lumayan dah, sekitar 400 ribuan, karena harganya 29 kayak gini rata. Ada yang 65 sih. Nah kayak gini nih 65, jadi cukup gede hasilnya. Tapi karyanya cuma 21. Jadi kalau saya tekuni misalnya di 1000 karya, hasilnya ya bisa gede banget teman-teman. Karena di sini kerjanya sekali sebenarnya enak banget. Cuma ya saat itu laptop saya rusak ya. Kemudian saya belum tahu cara mengambil harddisk di dalam laptop. Saat itu masih 2015, dan cuma 2 bulanan doang saya bikin akun ini. Setelah itu rusak, ya sudah tak biarin, dan iseng-iseng lihat tutorial di YouTube buat bongkar-bongkar laptop, kemudian bisa diambil harddisknya. Tapi ya itu tadi teman-teman, laptop saya yang di sini tuh habis saya bongkar nggak bisa balikin. Di sini udah aduh parah banget nih. Ini udah pokoknya nggak bisa balikin lah intinya. Udah mangap-mangap gini. Ya kayak gini lah teman-teman. Tapi yang jelas harddisknya bisa selamat dan bisa menghasilkan, bisa di withdraw lah hasil dari Graphic River ini yang cuma 21 karya doang. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman proses bagaimana mengupload karya kita di Graphic River ini, sekaligus bagaimana cara optimasinya. Mungkin optimasinya terlebih dahulu ya, karena waktu upload itu gampang lah. Untuk optimasi pengumpulan datanya dari tag-tag yang relevan itu tadi, kemudian ya dicatat di Notepad, WordPad, atau Microsoft Office. Intinya di stok gitu untuk keyword atau tagnya. Kita masuk ke bagian, di sini ada banyak kategorinya ya, tergantung teman-teman masuknya itu di bagian mana. Kalau saya kan yang akun saya ini di bagian logo.
Di sini ada banyak sekali untuk kategorinya, bisa dilihat ini teman-teman. Ada tema website, kemudian coding, kemudian video, audio, grafik. Kalau saya di bagian grafik, kemudian di logo, dan juga di printing ya. Kalau di printing di akun saya yang lain. Kemudian di sini ada juga jualan foto atau 3D files. 3D ini bikinnya di 3ds Max, kemudian Maya, AutoCAD, atau Blender, atau Cinema 4D, dan lain sebagainya. Ini juga ada design maker untuk kategori buat teman-teman yang pengen lebih cepat gitu. Logo maker, kemudian mockup, generator, t-shirt, banner, flyer maker, dan lain sebagainya. Ini bisa manfaatkan buat teman-teman yang pengen yang agak instan-instan gitu. Dan kalau di bagian logo di sini ya, nah ini ada juga subkategorinya. Kalau saya pribadi bikin ya tadi yang sudah saya tunjukin di teman-teman, intinya stylenya style saya dengan kualitas semaksimal mungkin lah agar penjualannya itu kenceng. Karena di Graphic River ini kualitas sangat diutamakan teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja di tahap untuk optimasinya ya. Tahap pertama kita harus masuk ke bagian logo terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat pesaing-pesaing kita dan logo-logo yang memiliki daya belinya tinggi. Dalam arti daya beli tinggi itu laku-laku gitu ya teman-teman. Setelah kita masuk, kita akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Jadi logo-logo 2D yang simpel-simpel kayak gini tuh memang harganya nggak bisa kita up yang tinggi, tapi setidaknya bisa diturunkan sewajarnya ya. Kayak gini ini cuma 14, 8 dolar, yang 8 ini laku 11 kali teman-teman. Saya scroll ke bawah dulu. Nah, yang simpel-simpel gini harganya memang nggak sebegitu mahal, tapi tetap laku teman-teman. Kenapa? Karena dari segi kualitas, meskipun sederhana 2 dimensi doang, penggarapannya itu rapi, nggak terlalu banyak aneh-aneh gitu, dan memiliki tampilan yang elegan meskipun simple kayak gini aja laku 8 kali dengan harga 28 dolar. Ini di mockup ya. Kalau teman-teman nyari mockup di Google banyak banget, silakan dicari. Ini juga di mockup, jadi kelihatannya itu realistis teman-teman. Kita coba masuk ke, sebentar, saya akan cari dulu. Misalnya, nah ini aja yang gambar kayak roket ya. Kita masuk. Nah, di sini di bagian bawah, nah ini bisa dilihat teman-teman, ada tags. Ini adalah keyword. Keyword ini kita bisa salin atau di copy, kita nanti masukkan ke Notepad, WordPad atau Office untuk disimpan. Nanti kita bikin karya dengan kategori yang sama, kategorinya yang sama ya, bentuknya wajib beda karena kalau sama nanti kena copyright. Kemudian tagnya ini kita inputkan ke karya kita. Namun yang terpenting di sini tagnya bisa sama aja teman-teman, dan pencarinya pun dari buyer itu bisa sama ya. Tapi kualitas ini masing-masing personal itu pasti berbeda. Nah, di sini untuk optimalnya bagaimana caranya kita meng-up atau meningkatkan skill masing-masing agar bisa membuat karya yang lebih bagus ketimbang pesaing kita. Tagnya sama, dengan pesaing kita, tapi karya kita lebih bagus. Nah, di situ poin pentingnya teman-teman. Kalau misal ya, kita anggaplah ada 2 dealer jualan, yang satunya mungkin mobil BMW, satunya merek lain yang nggak sewah dari brand BMW gitu. Misal harganya sama, orang kan langsung lari ke yang BMW. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bikin karya yang lebih bagus, tapi keywordnya bisa disandingkan dengan pesaing kita. Itu poin penting untuk jualan di Graphic River ini ya. Karena yang diutamakan di Graphic River adalah kualitas, sehingga kita wajib untuk meningkatkan skill kita apabila kita ingin sukses di Graphic River. Meskipun sulit di awal, tapi untuk income di Graphic River ini tergolong cepat banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita upload ya. Arahkan kursor ke akun masing-masing, kemudian pilih upload di bagian sini. Nanti tampilannya kayak gini teman-teman. Kemudian pilih kategorinya, logo template, dan pilih next, dan tunggu sebentar. Nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Untuk deskripsi ini saya pakai kayak gini. Apabila teman-teman pengen yang sama, bisa dilihat ya, dibaca tulisannya, di pause gitu aja. Setelah itu ini judulnya, and letter logo design template. Ini namanya sesuai dengan nama dari logo teman-teman ya yang ingin diupload. Kalau saya ini letter N, jadi huruf N gitu teman-teman. Setelah itu scroll ke bawah. Di bagian sini kita bisa pilih file atau choose file. Pilih aja dan akan dibawa ke halaman dimana kita menyimpan
file logo kita. Tentu kalau nggak langsung kebuka kayak gini, kita bisa pilih folder di mana kita menyimpannya ya. Setelah itu kita masukkan thumbnail. Kemudian kita pilih lagi previewnya. Setelah itu, sebentar, ini dijadikan zip dulu ya. Diseleksi semua. Kemudian tekan bagian kanan mouse atau keyboard. Dan send to, pilih compress zip folder. Nanti akan muncul kayak gini. Ini dikasih nama aja, misalnya ini saya pakai nama channel saya Hanako PS. Setelah itu upload, pilih yang zip tadi, dan tunggu sebentar, masih proses loading, maksudnya proses upload. Bentar lagi selesai. Tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Udah full, tinggal, nah sudah selesai. Di previewnya, pilih yang preview. Untuk preview sendiri, ukurannya 590 dikali ke bawahnya maksimal 8000 pixel saya. Kemudian thumbnailnya ini 80 kali 80 pixel. Dipilih aja kecil. Kemudian main file, nah ini yang zipnya. Yang bagian preview image set ini nggak perlu diisi teman-teman. Kita scroll ke bawah lagi, kategorinya pilih letter. Kalau kita bikin huruf gitu ya. Kemudian layer ya, dan di sini kita bikinnya itu file apa? Kalau saya EPS dan Adobe Illustrator. Kemudian resizable, di sini minimal CS, dan untuk tagnya sendiri ini yang penting teman-teman. Jadi diterapkan seperti apa yang saya sampaikan tadi mengenai tag ya. Jadi untuk tagnya sendiri ini sudah saya copy juga. Ini saya copy di Word ya. Saya Ctrl A, kemudian saya copy, saya paste di kolomnya. Ini space-nya saya hapus. Jadi kayak gini, untuk memasukkan tagnya ada koma-komanya di setiap keywordnya ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Untuk harganya sendiri di sini saya kasih 29. Kemudian untuk komen reviewernya, maksudnya komentar yang akan kita include-kan di item kita ini untuk dikirim ke reviewernya si Graphic River, itu kita tulis aja I'm ready to change something on the logo. Kemudian di sini kita centang dan kita upload. Dan tunggu sebentar, ini masih proses. Dan kalau sudah, akan ada keterangan yang ada bendera orange bertuliskan congratulations, bisa dilihat teman-teman. Dan untuk proses uploadnya kayak gitu tadi ya teman-teman, kita tinggal menunggu review dari reviewer Graphic River-nya, apakah karya kita tadi di approved atau soft reject atau di reject. Dan nanti bisa dicek sekitar 1-3 hari lah di email masing-masing ya, sesuai dengan antrian ya, bisa sampai seminggu juga. Dan untuk peluang kerja online yang bisa dikatakan besar banget potensinya apabila kita punya skill, bisa disebut lah kita nanti bisa jadi anti pengangguran tentunya apabila profile yang kita bangun sudah gede, udah banyak klien yang kita miliki, dalam arti untuk kerjasama dengan klien luar itu udah banyak gitu ya, karena di sana bayarannya itu gede-gede ya, karena pendapatan per kapita di sana itu besar banget. Dan situsnya itu bisa dilihat ini Upworks. Kalau saya di Upworks ini sudah sejak 2011 dulu teman-teman, itu untuk akun pertama saya dan sampai sekarang pun terus bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan income di internet ini ya, tentunya di Upwork sebagai freelancer. Dan saya sudah punya agensi juga di Upwork ini, jadi klien yang sudah saya tangani itu sudah lebih dari 100 kontrak, sehingga income-nya tergolong gede juga. Di sini saya akan bukakan kerjaan apa aja yang bisa kita masuki di Upwork ini. Nah, ini saya sudah login di akun saya teman-teman. Ini Sunday, April tanggal 17. Saya bikin video ini tanggal 17 ya, disambut oleh Upwork-nya. Dan ini profil saya yang sebagai grafis dan web designer. Untuk agensi itu campuran tentunya. Dan usahakan apabila membuat account di Upwork 100% komplit, di bagian sini bisa dilihat ya. Dan untuk kategori jobnya itu banyak sekali teman-teman. Bisa pilih pena ya, yang my kategoris ini untuk mengubahnya. Tapi di sini saya tunjukin
peluangnya aja, apa aja yang bisa kita kerjakan di Upwork ini. Untuk accounting, consulting tersedia, admin support tersedia, customer service ada, data science dan analitik juga tersedia, desain dan kreatif. Nah, ini saya masuk di bagian ini. Jadi ini saya centang ada 3 opsional, art, ilustrasi, kemudian grafik, editorial, terus presentation design, kemudian product design. Dan di bagian engineering, arsitektur pun tersedia. Di sini saya sebagai 3D modeling dan CAD ya. Kemudian IT networking, ini ada database management dan lain sebagainya, itu bisa dilihat juga. Untuk legal, ini juga ada corporate and contract law, ya sejenis untuk legalitas gitulah. Dan untuk sales dan marketing juga tersedia di sini, display advertising, kemudian SEO, SEM, service dan lain sebagainya. Kalau saya di sini juga sebagai SEO dan SEM juga, tapi di akun yang lain teman-teman. Kemudian translation, ini ada legal, medical, kemudian technical translation. Jadi translator pun dibayar di sini. Kemudian untuk web, mobile, dan software development, saya ada di 3 opsional. Untuk mobile development, kemudian web and mobile design, ini saya pakai Photoshop ya untuk desainnya, user interface lah. Kalau mobile development, saya pakai bahasa pemrograman tentunya, dan yang lain-lain sesuai dengan permintaan kliennya lah. Dan yang writing, ini bikin konten copywriting aja dibayar di sini teman-teman. Jadi peluangnya itu banyak sekali. Bahkan di sini bikin resume, kemudian cover letter untuk kayak lowongan kerja gitulah. Kita mengirim cover letter kita ke perusahaan itu di sini pun ada jobnya. Yang mudah-mudah kayak gitu tuh ada teman-teman. Ini adalah kategori-kategori project yang ada di Upwork, dan mungkin banyak dari teman-teman yang punya skill, tapi sedikit perusahaan yang membutuhkan. Kalau di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kerja membangun profil bisnis di Upwork ini agar bisa memiliki klien pribadi gitu teman-teman. Jadi bukan bawaan lagi statusnya, tapi bisnis, partner bisnis. Jadi klien dan kita sebagai partnernya kayak gitu. Ya mungkin segini dulu untuk video kali ini teman-teman. Jadi peluangnya itu banyak sekali. Bahkan di sini bikin resume, kemudian cover letter untuk kayak lowongan kerja gitulah. Kita mengirim cover letter kita ke perusahaan itu di sini pun ada jobnya. Yang mudah-mudah kayak gitu tuh ada teman-teman. Ini adalah kategori-kategori project yang ada di Upwork, dan mungkin banyak dari teman-teman yang punya skill, tapi sedikit perusahaan yang membutuhkan. Kalau di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kerja membangun profil bisnis di Upwork ini agar bisa memiliki klien pribadi gitu teman-teman. Jadi bukan bawaan lagi statusnya, tapi bisnis, partner bisnis. Jadi klien dan kita sebagai partnernya kayak gitu. Ya mungkin segini dulu untuk video kali ini. Dan maaf apabila banyak kekurangan, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, tadi saya sebut di awal, saya tunjukin income yang 30.000 US dari akun Upwork saya ini ya. Saya akan bukakan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, 30.000 US dollar lebih. Jadi ini income dari akun pertama yang saya bangun di Upwork ya. Kalau ada icon hijau gini tersedia, waktu saya out, pasti ini jadi kuning, kadang abu-abu. Kalau dilihat oleh bayarnya tentunya. Dan akun ini pun sederhana banget, cuma melayani grafis dan web design aja, dan custom design yang lain sih, kayak printing dan lain ya. Tapi income-nya bisa sebesar ini dengan 122 job yang sudah saya kerjakan. Dan sekarang kalau saya pribadi lebih condong ke agency sih, udah bangun di Upwork ini. Jadi jobnya itu bisa pindah-pindah, job ini, job itu, dan bisa dikerjakan oleh freelance lain ya. Kalau yang akun ini sudah saya kerjakan kalau ada job-job besar doang, bahkan udah agak lama saya off-kan, karena ini bisa dilihat off ya. Sebab banyak banget bisnis yang saya kerjakan. Jadi pindah-pindah gitu, bosen satu, pindah yang satunya, bosen lagi, pindah satunya, sehingga nggak sampai ada waktu yang terbuang gitu. Karena kalau cuma satu job aja, jenuh itu pasti ada teman-teman. Cepat atau lambat jenuh pasti ada. Bahkan kalau kita kerja di pabrik atau di kantor dengan posisi yang strategis pun, pasti ada aja rasa jenuh. Meskipun kita sebagai bos pun, pasti jenuh itu ada teman-teman. Dan bagaimana caranya kita itu memakai waktu kejenuhan tadi itu agar nggak sampai loss gitu. Dalam arti loss itu nggak ada manfaat apa-apa yang kita kerjakan di waktu yang jenuh tadi. Ya setidaknya kalau kita punya bisnis yang lain, ya jenuh di bisnis A, pindah ke bisnis B, bisnis C, bisnis D, kan enak ya. Dari waktu ke waktu itu ada manfaat
yang bisa kita kerjakan. Meskipun mungkin bisnisnya yang sederhana doang, mungkin jualan plastik atau apa. Kalau tadi kan saya juga jualan online yang menggunakan market luar tentunya, warehouse-nya untuk mengambil barang-barangnya. Jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberi motivasi buat teman-teman yang mungkin sedang mendalami bisnis online atau mencari kerjaan untuk dijadikan sampingan. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS karena sudah banyak juga sharing dan tutorial yang sudah saya buat untuk bisnis online sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video tersebut. Mungkin saya akan update video baru lagi di 3 hari ke depan ya, karena besok dan besoknya lagi ada kesibukan sehingga ya agak lama sedikit lah. Meskipun 3 hari, kalau saya pribadi di sela-sela waktu luang untuk meluangkan bikin video baru itu ya setidaknya agak memaksa sedikit teman-teman, dalam arti saya meluangkan waktu itu benar-benar saya buat untuk berbagi lah di channel Handoko PS ini. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.